langsing tapi kena serangan jantung. Nah, kok bisa ya? Ya, memang kita sering mendengar informasi bahwa orang yang terkena serangan jantung rata-rata pada orang-orang yang mengalami obesitas atau gemuk. Dan kita jarang sekali dan terkaget-kaget ketika mendengar ada orang yang langsing terkena serangan jantung. Ya, mungkin Anda pernah mendengar beberapa artis yang langsing terkena serangan jantung, ya. Dan inilah yang akan saya bahas, ya. Satu kondisi di mana orang itu langsing tapi terkena serangan jantung, ya. Kok bisa seperti itu? Padahal biasanya pada obesitas kan. Opini saya Dokter Ai akan mengulas mengapa itu terjadi dan apa penyebabnya. Ya. Sebelum kita bahas, kita akan mencoba saya paparkan dua contoh yang nyata memang real, yaitu dua kasus, satu kasus pasien, satu kasus rekan sejawat saya. Ya. Dua-duanya wanita. Mengapa saya katakan dua-duanya wanita itu sangat penting sekali? Karena wanita itu resiko terhadap serangan jantungnya lebih rendah daripada pria. Jenis kelamin pria itu saja sudah menjadi satu poin resiko terkena serangan jantung. Maka berbahagialah wanita karena wanita resikonya lebih rendah daripada pria. Nah, tapi pada kasus yang saya bawakan ini ternyata terjadi pada wanita, ya. Dua kasus wanita kedua-duanya, ya. Yang pertama perempuan, seorang pasien perempuan usia 48 tahun terkena serangan jantung beberapa minggu sebelum saya menayangkan tayangan ini, ya. Di rumah sakit terkena serangan jantung, khas serangan jantung, nyeri dada dan sebagainya, ya. Dan pasien ini tidak mengalami obesitas, berat badannya normal, bahkan lingkar perutnya sebagai pertanda gangguan metabolisme itu juga normal di bawah 80, ya. Kemudian ketika saya tanya apakah dia suka ngemil, jajan-jajanan yang ultra processed food, ya, snack-snack itu, ternyata dia mengatakan tidak, ya, dia tidak suka cemilan seperti itu. Kemudian frekuensi makannya pun hanya 2 kali saja sehari, ya. Secara teoritis itu sangat baik sekali kan. Kemudian dia hanya makan makanan dari masakan rumah, dia masak sendiri, ya. Tetapi yang menjadi faktor resiko kena serangan jantung adalah satu, dia mengalami darah tinggi sejak 10 tahun terakhir, ya. Usia 38 dia didiagnosis sebagai darah tinggi. Kemudian dia minum obat-obat darah tinggi, kandesartan dan amlodipin. Selain itu juga ternyata dia beberapa tahun terakhir ini mengalami gangguan tidur, sulit tidur. Tidurnya hanya 3-4 jam saja per harinya. Ketika saya tanya mengapa hal itu bisa terjadi, apakah ada keluhan sakit dan sebagainya, ternyata tidak. Ya, karena stres psikologi saja, ya, dan ternyata itu juga berpengaruh terhadap kesehatannya, terutama kesehatan jantungnya. Adapun profil lemaknya, ya, kondisi lemak tubuhnya, ya, diperiksa itu, yang pertama adalah LDL-nya. LDL-nya normal di bawah 100, yaitu 93. Kemudian HDL-nya, nah ini HDL-nya yang rendah, 30,2, ya, yang batasannya seharusnya pada wanita adalah lebih dari 50, ini hanya 30,2. Kemudian trigliseridanya adalah 245, yang seharusnya maksimal adalah 150. Dan rasio HDL antara TG dengan HDL, TG dibagi HDL itu 8 lebih, ya, hampir 9, ya. Dan harapannya yang bagusnya adalah di bawah 1. Nah, ini ternyata yang bersangkutan di atas 9. Tanpa minum obat statin, ya, pada kondisi ini. Kemudian gula darahnya, ternyata gula darahnya juga masih baik, ya, gula darah sesaatnya 98, sedangkan gula darah HbA1c-nya adalah 3,9. Dua-duanya masih dalam kondisi yang baik sekali, normal sekali, jauh dari prediabetes. Nah, dari wanita ini, dari pasien wanita ini, ternyata dia sudah masuk ke dalam sindroma metabolik meskipun dia tidak mengalami obesitas. Dia mengalami 3 dari 5 kriteria sindroma metabolik, yaitu yang pertama adalah HDL-nya kurang dari 50, ya, dia 30, kemudian trigliseridanya tinggi, ya, dan mengalami hipertensi, ya. Yang dia tidak ada di dalam sindroma metabolik ini adalah pertama lingkar perutnya yang masih normal, itu bukan sindroma metabolik. Yang kedua adalah kadar gula darahnya, gula darah puasa dia di bawah 100, ya, masih memenuhi syarat untuk gula darah puasa, ya. Tetapi 3 lain sudah terpenuhi sebagai sindroma metabolik, tidak mengalami obesitas. Ternyata sindroma metabolik bisa terjadi pada orang yang langsing, karena itu harus hati-hati.
Demikian juga dengan teman sejawat saya, seorang dokter wanita, usianya sekitar 40 sampai 46-an lah, 46, 47. Tahun lalu dia terpaksa harus pasang ring karena mengalami serangan jantung. Juga langsing, juga tidak mengalami obesitas sentral, ya, tetapi punya kebiasaan minum minuman soft drink. Ya. Yang dia senangnya adalah teh yang di dalam kotak. Ya. Anda tebak sendiri mereknya apa, ya, di situ ya. Dan hampir tiap hari dia minum konsumsi itu. Selain itu dia juga mengalami hipertensi yang mild, yang ringan. Sayang sekali saya tidak mendapatkan data profil lipidnya. Ya. Dari contoh-contoh ini ternyata sindrom metabolik juga terjadi pada orang yang langsing, ya. Dan itu yang disebut sebagai kondisi MONW, ya. Sekali lagi, MONW, ya. Apa itu singkatannya? Metabolic obese in normal weight, ya. Itu suatu kondisi obesitas yang paling berbahaya menurut saya. Ya, obesitas sendiri ada yang, kalau saya mendefinisikan secara bebas dari saya, itu ada 3. Yang pertama memang ultimate obese, ya memang obes kelihatan dari luar benar-benar obesitas, gemuk sekali. Kemudian yang kedua, yang obes hanya perutnya saja, yang disebut sebagai obesitas sentral, yaitu lingkar perut lebih dari 80 bagi wanita dan 90 bagi pria. Ya. Dan yang ketiga adalah kondisi ini, yaitu MONW ini, ya, metabolically obese in normal weight. Jadi metabolismenya seperti orang obesitas, tapi perawakan dari luar itu langsing tidak mengalami kegemukan. Dan itu berbahaya sekali. Mengapa demikian? Karena penderitanya tidak menyadari ada gangguan atau hal yang tidak beres dalam tubuhnya, ya. Dan tiba-tiba saja boom, serangan jantung, stroke, ya, timbul kanker. Nah, ini kanker kan seringkali juga terjadi pada wanita yang masih langsing, ya, tidak mengalami obesitas, ya. Ternyata metabolismenya terganggu seperti itu. Sebagaimana diketahui juga bahwa kanker sekarang ini sudah digolongkan sebagai penyakit metabolisme. Dari kondisi ini ada pelajaran apa yang dapat kita petik, ya? Yang pertama adalah jangan percaya 100% ke cermin. Ya, ketika Anda melihat cermin, ternyata langsing kok. Sehingga Anda jangan sembrono, bebas saja, makan sembarangan, tidak olahraga, tidak mengatur istirahat yang baik, ya, tidurnya kurang seperti pada kondisi pasien yang saya sebutkan tadi itu, ya. Kemudian tidak aware lah, ya, tidak menjaga kondisi karena makan apapun tetap langsing, makan sembarangan tetap langsing, tidak olahraga juga kelihatannya fit, ya, tapi ternyata ada proses yang memburuk di dalam dirinya. Nah, karena itu jangan percaya 100% pada cermin, ya. Karena itu langkah kedua, pelajaran kedua adalah cek senantiasa parameter sindroma metabolik yang ada pada diri Anda. Ada 5 parameter sindroma metabolik. Yang pertama adalah lingkar perutnya. Nah, kalaupun Anda langsing, tetapi kemudian lingkar perut Anda mulai membesar, ya, celana atau baju Anda, rok Anda, itu mulai ukurannya mulai sempit, ya, mulai sesak, waspada hal itu. Coba ukur. Kalau ternyata lebih dari 80 bagi wanita, 90 bagi pria, hati-hati dengan kondisi itu. Ketika itu sudah ada seperti itu, maka Anda lakukan cek lainnya, parameter lainnya. Yang pertama adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah ini sangat mudah sekali dan relatif murah. Anda cukup menyediakan alat tensimeter digital di rumah, ya, supaya setiap orang awam pun bisa melakukannya, melakukan pengecekan. Anda harus waspada ketika tekanan darah Anda di atas 130/85. Ketika di atas itu, maka Anda sudah ada tanda-tanda terjadi sindroma metabolik atau resistensi insulin. Apa itu sindroma metabolik? Apa itu resistensi insulin? Anda bisa simak pada tayangan saya yang linknya saya cantumkan di bawah ini, ya. Silakan cek di sana, ya. Itu tekanan darah. Yang ketiga adalah cek gula darah. Nah, gula darah ini untuk gula darah puasa harus di bawah 100. Bila di atas 100, maka Anda harus mulai waspada, ya. Hati-hati terhadap terjadinya sindroma metabolik ini. Anda harus mengubah pola hidup Anda dan pola makan Anda, meskipun Anda dalam kondisi langsing atau bahkan kurus, ya. Yang keempat adalah kadar kolesterol atau lemak Anda, profil lemak Anda, 4 dan 5 ini, yaitu kadar trigliserida Anda atau TG. TG tidak boleh lebih dari 150, kemudian HDL bagi pria, itu diharapkan di atas 45, sedangkan bagi wanita, HDL itu di atas 50, ya. Coba Anda cek di laboratorium kondisi ini.
atau rasio yang meskipun tingginya rendah, tetapi kalau HDL-nya jauh lebih rendah, sehingga rasio antara trigliserida dibagi dengan HDL itu kurang dari lebih dari 1, ya 1 dan 2, maka Anda harus waspada terjadi insulin resisten atau terjadi sindrom metabolik yang tentu saja akan berakhir atau bisa menimbulkan berbagai komplikasi penyakit-penyakit yang serius, yang parah nantinya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadinya belajar dari kedua kasus, contoh kasus tadi itu, ya. Karena itu hati-hati terhadap pola makan Anda dan pola hidup Anda. Sebaiknya saat ini mulai kurangi konsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat yang berasal dari ultra processed food, makanan cepat saji, cemilan, itu stop saja. Sebaiknya makan makanan real food, masakan yang di rumah. Ya, yang real food itu artinya kita bisa tahu bahan makanan ini dari apa, ya, bahannya dari apa, ya, jelas sekali kan jadinya, ya, apakah dari telur, ikan, udang ataupun produk-produk hewani lainnya, ya. Sebaiknya mulai kurangi karbohidrat karena karbohidrat sekarang ini sangat banyak sekali, ya. Bahkan menu makanan pun juga sekarang menjadi rusak sekali karena karbohidrat dicampur dengan karbohidrat. Contohnya adalah makan mie dicampur dengan nasi, ya, ditambah dengan kerupuk lagi, ya. Kemudian ada bakwannya, ya, yang juga dari tepung, ya, ataupun teter jagung atau bakwan jagung, itu juga karbohidrat sangat tinggi sekali. Kemudian minumnya yang manis-manis, ya. Dan makanan cepat saji terutama itu banyak mengandung tepung, sehingga ini mengandung karbohidrat tinggi yang mudah diubah menjadi gula di dalam tubuh ini yang menyebabkan resistensi insulin sebagai dasar dari penyakit-penyakit sindrom metabolik, ya, antara lain penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit ginjal, ya, kanker, autoimun, ya, dan berbagai macam penyakit lain, bahkan bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terjadi infeksi. Itulah kondisi sindrom metabolik. Karena itu sekali lagi atur makanan Anda, kurangi karbohidrat, terutama karbohidrat yang mudah diubah menjadi gula, yaitu makanan yang terdapat pada makanan cepat saji atau makanan-makanan yang sudah olahan, ya. Kemudian mulailah melakukan intermittent fasting, puasa berjangka, karena frekuensi makan orang kekinian itu sangat sering sekali. Berangkat kerja, makan sarapan, kemudian di kendaraan makan, lalu di depan kerja makan, meskipun dalam bentuk cemilan, ya, sambil mengerjakan sesuatu makan, ya, kemudian makan siang, lalu istirahat lagi, makan lagi, kemudian belum lagi minumannya dengan kopi atau teh yang banyak mengandung gula, ya, mengandung creamer, ya, itu semua mengandung karbohidrat yang tinggi, ya. Karena itu kurangi frekuensi makan. Dengan cara apa? Melakukan intermittent fasting. Tertarik dengan intermittent fasting? Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya, ya. Linknya ada di bawah ini, ya. Kemudian mulailah aktif bergerak. Perbanyak Anda gerakan. Jangan sering-sering duduk, ya. 1 jam duduk, kemudian melakukan aktivitas, ya. Aktivitas secara fisik, ya, terutama, ya. Apalagi setelah makan, Anda bisa melakukan aktivitas secara fisik dengan jalan dulu, ya. Mengitari kantor Anda, parkir sejauh mungkin, usahakan banyak jalannya, ya. Lakukan olahraga yang teratur, ya, terutama olahraga yang membentuk otot, sehingga karena otot itu adalah seperti spons yang menyerap gula, kelebihan gula di dalam tubuh kita. Ketika kita makan banyak gula, maka otot itu akan menyerap gula tersebut untuk diubah menjadi energi. Asal syaratnya 1, otot Anda banyak terbentuk. Kedua adalah Anda menggunakan otot itu untuk bergerak. Otot itu bergerak, maka gula yang tersimpan dalam otot akan dipergunakan, ya. Lalu tidur cukup 6-8 jam, ya. Pengalaman dari pasien yang saya sebutkan tadi, tidurnya 4 jam saja semalam, dan itu pun mungkin tidak nyenyak karena terjadi gangguan stres secara pikiran atau mainnya, ya, psikologi. Yang berikutnya adalah memang yang terpenting adalah melakukan manajemen stres, ya. Tidak mudah memang, tetapi harus dilakukan, ya. Karena itulah langkah-langkah Anda terhindar dari kondisi yang disebut sebagai MONW, ya, MONW, ya, metabolic obese in normal weight. Kurus tapi ternyata metabolismenya buruk sekali, dan ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Karena banyak orang yang tidak menyadari kondisi ini, penderita tidak menyadari kondisi ini, tiba-tiba terjadi sesuatu yang besar. Ya tadi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kemudian bahkan kanker. Nah, akhirnya pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa? Saya tidak gemuk, tapi kenapa kena serangan jantung?
Mengapa saya terkena stroke? Padahal saya langsing. Mengapa saya terkena gagal ginjal? Ya, padahal tidak mengalami obesitas, tiba-tiba kanker. Dan akhirnya denial, nggak mungkin ini terjadi. Padahal proses itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Inilah obesitas yang paling berbahaya. Ya, obesitas pada orang kurus. Nah, ya, yang disebut sebagai metabolic obese in normal weight, MON-W. Ya. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan kepada yang lainnya. Semoga yang lain, yang terutama Anda yang lagi kurus ya, Anda jangan bangga dulu bila parameter-parameter metabolik Anda ternyata terganggu. Kalau parameter-parameter metabolik Anda baik, Anda langsing, itu bagus, ya. Tetapi ketika parameter metabolik Anda ternyata buruk, meskipun Anda langsing, Anda sama dengan orang yang mengalami obesitas. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikannya. Salam saya dari Dr. Roy, dan jangan lupa bila ini bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada yang lainnya ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar channel ini berkembang untuk terus memberikan semangat bagi saya untuk membagikannya kepada banyak orang, dan banyak orang terselamatkan dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, ya, bahkan kanker. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam saya dari saya Dr. Roy. Stay healthy.